Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum terkait dengan observasi singkapan. Sebagai seorang calon geologis, tugas kita adalah mendeskripsikan batuan. Kemarin beberapa minggu sebelumnya, Anda telah melakukan praktikum untuk melakukan deskripsi batuan, beberapa jenis batuan yang ada di lab. Kondisi batuan yang ada di lab merupakan kondisi ideal untuk dideskripsikan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mulai mencoba mendeskripsikan singkapan batuan yang ada di lapangan. Saat ini saya berada di depan kampus ITERA. Di depan sini terdapat suatu singkapan batuan yang menurut saya cukup baik tersingkapnya. Jadi batuan itu hanya bisa dideskripsi apabila batuan tersebut tersingkap. Apabila batuan tersebut tertutup dengan tumbuhan, berada di bawah tanah, berada di bawah air, maka batuan itu tidak tersingkap dan itu bukan disebut sebagai singkapan. Yang kita deskripsikan adalah batuan-batuan yang tersingkap atau kita sebut sebagai outcrop. Hal yang pertama yang harus Anda pastikan ketika Anda mengobservasi suatu singkapan atau ketika Anda pergi ke lapangan, yaitu pastikan Anda membawa peralatan lapangan yang cukup dan memadai yang mendukung safety Anda di lapangan, seperti misalkan baju lapangan, kemudian Anda memakai sepatu lapangan kalau bisa. Kemudian jangan lupakan peralatan-peralatan dasar geologi yang perlu Anda bawa ketika Anda mendeskripsikan suatu singkapan, seperti palu, kompas, loop, kemudian HCl, dan jangan lupa Anda harus membawa suatu buku catatan dan alat tulis untuk mencatat suatu singkapan tersebut. Ini adalah salah satu singkapan yang ada di depan ITERA, singkapan yang cukup baik, tersingkap dengan sangat baik, dengan tingkat pelapukan yang masih minim menurut saya. Oke, jadi di dalam mendeskripsikan suatu singkapan, sedikit berbeda dengan bagaimana cara Anda mendeskripsikan batuan. Sekarang Anda melihat suatu singkapan secara keseluruhan, tidak hanya detail dari satu sampel saja. Dari satu singkapan bisa saja terdiri dari lebih dari satu batuan saja, sehingga Anda harus melakukan deskripsi masing-masing batuan yang ada di singkapan tersebut. Berikutnya, ini adalah buku lapangan. Biasanya nanti Anda akan diberikan ketika Anda kuliah lapangan. Untuk mendeskripsikan suatu singkapan, di belakang buku ini, di bagian belakangnya telah ada suatu checklist yang digunakan agar Anda tidak lupa bagaimana cara mendeskripsikan singkapan. Mulai dari lokasinya, kemudian dimensinya, kemudian letaknya, dan batuan apa saja yang harus dideskripsikan, dan seterusnya. Ini adalah bagian checklist yang telah saya sebutkan sebelumnya untuk kegiatan observasi lapangan. Hal pertama yang harus kita deskripsikan pada saat kita mengobservasi satu singkapan yaitu adalah lokasi kita yang terdiri dari tanggal, kemudian lintasan, kemudian nomor lokasi dan keterangan lokasi. Misalkan pada lintasan kita berada di depan kampus ITERA atau berada di persimpangan jalan dan seterusnya. Kemudian kemudian lokasi itu kita berikan nomor dan kode lintasan. Misalkan pada suatu singkapan tersebut kita berikan kode ST.1 dan seterusnya. Setelah itu kita mulai mendeskripsikan singkapan yang terdiri dari keadaan fisik dari singkapan tersebut. Jenisnya apa saja, variasinya seperti apa, apakah ada hubungan antar batuan, dan seterusnya. Kemudian apabila terdapat jurus dan kemiringan lapisan, apakah dalam bentuk kemiringan batuan sedimen, apakah foliasi, ataukah adanya intrusi, itu harus kita jelaskan di buku catatan kita. Kemudian jika terdapat adanya gejala-gejala struktur geologis seperti rekahan, kemudian sesar, lipatan, ataupun kontak, harus kita deskripsikan juga, dan kita harus mengukur semua gejala struktur geologi yang ada di daerah tersebut. Setelah kita mendeskripsikan singkapan tersebut, mulailah kita masuk ke dalam deskripsi detail, yaitu mendeskripsikan batuan. Di sini adalah 3 jenis batuan. Yang pertama adalah batuan beku, kemudian batuan sedimen klastik, dan batuan metamorf. Yang kalau saya perbesar tabelnya di sebelah kanan ini. Jadi untuk batuan beku adapun checklist yang harus kita deskripsikan, yang pertama itu adalah warnanya,
apakah dia segar kondisinya, apakah lapuk, kemudian warnanya seperti apa, kemudian besar butirnya, besar kristal, apakah dia afanitik atau fanerik atau porfiritik, apakah bentuk butirnya euhedral, apakah subhedral, dan seterusnya. Kemudian apakah memiliki homogenitasnya, apakah equigranular ataukah inequigranular, ataukah ada tekstur lain selain afanitik dan fanerik bisa disebutkan. Dan kita harus menjelaskan komposisi dari mineral-mineral yang ada di dalam batuan tersebut. Berikutnya adalah checklist untuk batuan sedimen plastik. Contohnya adalah breksi, konglomerat, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang harus kita deskripsikan, campuran, kemudian fragmennya, semen atau matriksnya, warnanya, pemilahan, dan seterusnya. Misalkan untuk breksi, kita harus mendeskripsikan semua aspek ini. Sedangkan untuk batu lanau, kita tidak bisa mendeskripsikan pemilahannya. Tidak bisa melihat bentuk butir dan tidak bisa melihat kemas. Kenapa? Karena ukuran dari lanau cukup kecil, sehingga tiga aspek ini tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kemudian di sini ada batuan piroklastik dimasukkan juga di sini berupa tuf atau batuan piroklastik. Cara mendeskripsikannya sama dengan batuan sedimen plastik. Yang ketiga adalah batuan metamorf. Itu mirip saja dengan batuan beku, mungkin hanya beberapa istilah yang bisa berbeda. Kita harus mendeskripsikan warna, kemudian besar butir, apakah bentuknya mineralnya adalah lepidoblastik, granoblastik, nematoblastik, foliasinya seperti apa, kemudian ada tekstur seperti apa, dan ada komponen dari mineral yang menyusun batuan tersebut apa saja. Setelah kita mendeskripsikan ini, barulah kita melihat apakah terdapat struktur primer atau struktur sekunder di daerah tersebut, di singkapan tersebut. Misalkan kita melihat adanya struktur sedimen berupa graded bedding, kemudian adanya kekar, adanya struktur aliran. Kita harus bisa menjelaskan dan mencatat data tersebut. Kemudian apabila terdapat struktur sekunder berupa sesar, lipatan, foliasi, lineasi, dan lain-lain, kita harus juga mengukur dan mencatat struktur sekunder tersebut. Selanjutnya, jika Anda sudah selesai melakukan ini semua, jangan lupa untuk mencatat dan mendokumentasikan. Bisa berupa sketsa geologi ataupun foto. Jangan lupa untuk mengambil sampel apabila dibutuhkan. Kemudian foto tersebut diberikan kode sama dengan kode singkapan kita, agar ketika kita mencari foto tersebut, kita mengetahui bahwa foto tersebut diambil pada singkapan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Tugas Anda adalah mencari dua singkapan terdekat untuk Anda deskripsikan dan dilaporkan, dilengkapi dengan sketsa dan foto yang Anda laporkan nanti di laporannya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.